Justru Rudiana sekarang jadi berani muncul. Pertama melalui somasi, terus berikutnya muncul di media, dan sekarang muncul sama abang. Harusnya abang gak usah bingung mengenai posisi Kang Deddy Mulyadi. Harusnya makasih dong bang. Hola netizen yang tercinta. Secara mendadak kubu Ibtu Rudiana menggelar konferensi pers bersama Hotman Paris. Dalam konferensi pers tersebut didapati kesaksian yang diberikan oleh Ibtu Rudiana selaku ayah dari Eki dan Marliana selaku kakak dari Vina. Ibtu Rudiana pun secara terang-terangan membantah adanya skenario kesaksian yang hadir darinya. Menurutnya, keterangan yang diberikan Dede dalam YouTube Deddy Mulyadi adalah kebohongan semata. Lantas, Hotman Paris selaku kuasa hukum keluarga Vina merespon pernyataan dari Ibtu Rudiana tersebut. Hotman Paris melontarkan pertanyaan kepada Ibtu Rudiana kala mendapat pengakuan Dede. Secara gamblang, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya telah melaporkan Dede dan Deddy Mulyadi yang menuduh dirinya sebagai pembuat skenario kesaksian palsu. Beranjak dari hal tersebut, secara mengejutkan Hotman Paris menyinggung sosok Deddy Mulyadi yang tengah mengajukan diri sebagai kandidat Pilkada 2024 Jawa Barat. Lantas, Hotman Paris menyebut jika laporan pihak Ibtu Rudiana terbukti dapat mengancam Deddy Mulyadi yang tengah bersiap maju di Pilgub 2024 Jawa Barat. Mendengar pernyataan tersebut, Ibtu Rudiana pun tidak kuasa melontarkan senyum lebarnya saat konferensi pers berlangsung. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti calon apa? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok ya. Oke, kalau kalah populer Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Semenjak Hotman Paris konversi pers bersama Ladusing Rudiana, posisi semakin diperjelas bahwasannya sekarang posisi menjadi dua bagian. Satu, netizen Indonesia versus Ladusing featuring Hotman Paris. Kalau netizen Indonesia meyakini ini adalah kasus laka lantas yang menyebabkan tindakan kezaliman menangkap orang-orang kecil yaitu kuli bangunan salah tangkap, sedangkan Ladusing featuring Hotman Paris tetap kekeh yakin bahwasanya ini adalah kasus dan pemerkok dan ingin mempertahankan 7 terpidana itu tetap ada di dalam penjara. Dan untuk Anda netizen Indonesia yang masih meyakini ini kasus dan pemerkok, silakan ambil sikap, jangan munafik, jangan abu-abu. Kamu ingin bersama Ladusing featuring Hotman Paris atau bersama kami netizen Indonesia yang mengawal keadilan rakyat kecil? Dipilih. Guys, info terbaru guys, tahu kan namanya Ibtu Rudiana guys, sekaligus bapaknya Eki guys. Perkembangan dari kasus Vina Cirebon guys, kemarin sore guys, si Ibtu Rudiana nih yang sekarang ini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon Jawa Barat guys, nunjuk keterangan di konferensi pers yang diadakan oleh pengacara kondang guys, Hotman Paris Hutapea. Di dalamnya itu intinya dia menyatakan bahwa dia tidak pernah nyuruh Dede sama Aep itu nunjuk keterangan palsu. Dan kilahnya lagi guys, katanya apa yang dilaporkan oleh mereka itu itulah yang dituangkan ke dalam LP dan ditindaklanjuti ya. Dalam konferensi pers itu Ibtu Rudiana sudah tampak tenang dan juga tidak berapi-api dan tampak emosi guys. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Bapak Dr. Hotman Paris Hutapea berputar haluan. Mengapa saya katakan berputar haluan? Karena sebelumnya yang bersangkutan telah memberikan statement-statement yang memberikan dukungan terhadap 8 orang terpidana bahwa mereka adalah hasil rekayasa penyidikan, sehingga menurut dia adalah ini sebuah kekeliruan besar yang harus dikoreksi. Tetapi kemudian kemarin dia melakukan konferensi pers di Cirebon, yang dimana yang bersangkutan berpendapat bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Sakatatal akan kandas atau tidak akan mungkin diterima oleh Mahkamah Agung. Artinya terjadinya balik arah atau putar arah yang dilakukan oleh saudara Hotman Paris ini, menurut saya ini suatu perilaku yang tidak memiliki kemandirian, yang tidak memiliki prinsip
konsisten ya. Tentunya pendapat yang bersangkutan ini didasarkan kepada tidak adanya nopum, karena foto-foto yang dijadikan sebagai nopum itu telah ada dan sudah pernah dihadirkan di persidangan. Yang pertama saya sampaikan tanggapan saya sebagai berikut ya, Pak Hotman Paris. Perkara ini adalah merupakan rekayasa yang sangat besar. Boleh dikatakan ini adalah rekayasa luar biasa. Sehingga PK ini juga haruslah dilakukan dengan cara-cara yang sangat luar biasa pula. Mengapa saya katakan demikian? Coba Bapak bayang, orang yang sudah dimandikan, kalau di dalam Islam, mayit itu dimandikan semua lubang-lubang, mulai dari hidung sampai lubang manapun, itu udah dikurit, dibersihkan. Lalu tiba-tiba 6 hari kemudian dilakukan otopsi, ditemukan adanya sperma. Kira-kira menurut Anda logis atau tidak? Yang kedua, yang merupakan otak pelaku, yaitu Dani dan Andi, dinyatakan fiktif oleh Polda Jawa Barat. Yang ketiga, rentan waktu terjadinya peristiwa yang sangat besar, yaitu pelemparan, jatuh, kejar-kejaran, lalu dibawa ke semak belukar, di semak belukar dilakukan, lalu kemudian diantar ke flyover Talun yang dibonceng oleh Dani dan Andi yang fiktif itu juga. Artinya rentan waktu itu berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum jam 9.21 mereka terjadi lempar-lemparan di SMP 11 sampai terjatuh kemudian di flyover yang jaraknya hampir 1 kilo atau 1 kilo lebih. Lalu kemudian dibawa lagi ke daerah SMP 11 ke belakang showroom. Di sana dilakukan, lalu kemudian dibawa lagi ke flyover supaya itu seolah-olah karena kecelakaan tunggal. Waktunya hanya 45 menit. Kira-kira menurut Anda peristiwa sesadis itu dengan rangkaian-rangkaian yang sudah saya sampaikan tadi itu, apakah itu mungkin dilakukan dengan kurang dari 45 menit? Karena menurut Pak Suroto, kita ikuti selera Anda, Pak Suroto menemukan mayat itu di flyover jam 10 malam. Artinya Pak Suroto menemukan itu sudah dalam keadaan tergeletak. Artinya sebelum jam 10 itu juga sudah di sana Vina dan Eki. Inilah yang menurut saya sebuah peristiwa rekayasa yang sangat besar. Maka ketika ini hanya disandarkan kepada hukum normatif atau hukum-hukum yang sudah tersedia untuk melakukan peninjauan kembali, ini tidak akan pernah ini tuntas persoalan ini. Dan selain itu juga pengakuan dari Liga Bar dan Dede ini kan merupakan nopo, karena ketika keadaan itu diketahui oleh majelis hakim bahwa ternyata tidak terjadi peristiwa, tidak akan mungkin hakim menghukum mereka. Inilah nopo yang menurut saya ya. Oleh karena itu, Saudara Hotman Paris, kita ini kan manusia harus memiliki prinsip yang teguh. Adok katanya alak patak nomor dokon molo jolma hatana tiopon molo horbo talina yopon. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak salah ingat, bukannya Abang Hotman dulu nyari-nyari Rudiana dan kemudian nyuruh-nyuruh Rudiana untuk berani muncul. Tapi nggak muncul-muncul kan? Nah sekarang, setelah munculnya Dede di podcastnya Kang Deddy Mulyadi, justru Rudiana sekarang jadi berani muncul. Pertama melalui somasi, terus berikutnya muncul di media, dan sekarang muncul sama Abang. Harusnya Abang gak usah bingung mengenai posisi Kang Deddy Mulyadi. Harusnya makasih dong Bang. Nah setahu saya nih Bang, Kang Deddy Mulyadi itu kan diminta oleh tim kuasa hukumnya Saka Tatal untuk menjadi saksi di pengadilan. Diminta melalui surat. Nah Kang Deddy hanya memenuhi permintaan itu, bukan atas keinginannya sendiri menjadi saksi di pengadilan. Begitu loh. Nah mengenai kualifikasi Kang Deddy Mulyadi sebagai saksi, biarlah itu menjadi ranahnya pertimbangan hakim. Kan Abang juga ngajarin waktu menjadi dosen saya di pendidikan profesi, iya nggak Bang? Bapak Rudiana pernah mengeluarkan statement kepada Bapak Hotman Paris. Kalau Bapak tidak
pernah sama sekali melakukan pemukulan terhadap para tersangka. Sedangkan di sisi lain ada pernyataan dari saksi yang bernama Aldi Renaldi kalau tidak salah. Di sidangnya, PK Sakatatal mengatakan bahwa salah seorang yang melakukan tindakan kekerasan yang tidak manusiawi, salah satunya adalah Bapak Rudiana. Pertanyaannya buat Bapak Rudiana, Pak, seandainya jika saudara Aldi ini atau mungkin Sakatatal menantang Bapak untuk melakukan sumpah pocong bersama-sama untuk membuktikan kebenaran, apakah Bapak mau dan bersedia? Karena Bapak sendiri menyatakan tidak pernah melakukan terhadap para tersangka, sedangkan para tersangka memberikan keterangan bahwa Bapak pernah melakukan. Sok urang adukeun lah, ya netizen setuju tidak? Urang adukeun, up terus Sakatatal sama siapa itu Aldi, up suruh menantang Bapak Rudiana. Ya, siapa yang berani melakukan sumpah pocong atau sumpah apapun untuk membuktikan kebenaran? Ingat, 7 turunan bro, ngeri. Well, ayo biar viral. Ayo Saka, ayo Aldi, tantang Bapak Rudiana. Meh viral sekalian. Kagok edan. Well.